سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولاس همومي وانجلى الضرر وأصبح القلب في أنس وفي فرح جم وصاحبني التوفيق والظفر. لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولاس همومي وانجلى الضرر وأصبح القلب في أنس وفي فرح جم وصاحبني التوفيق والظفر. يا أهل طيبة هيا إنني دانف وإنني للذي أمنت منتظر جرس أوائدكم أن المحب إذا ناداكم بلسان الحب ينجبر والحب ملء جناني بل تجسم في شخص على صورة إن دلت الصور. يا سيد الرسل أدركني فما بقياس لي حيلة غير حب منك مدخر. لله ميلادك الغالي الذي سعدت به البسيطات وانجبت به الغير يوم به ضاءت الدنيا فما طلعت شمس على مثله فيها ولا قمر. تحية لك من كلب معطرة يزيد عرف شذاها الروح كالعطر وكائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت لعينك الكبة الخضراء والحجر هناك أغسد شبك الرسول لكي أستغفر الله حيث الذنب يستغفر. عليك صلاة الله ما تليت في حفل ميلادك الآيات والسور والآل والصحب والأسباع قاتبة والغيث والكتب والأهباب إذا حضروا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya.
Kali ini yang akan dibahas adalah As-Sahabiyul Jalil yaitu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah bin Ubaid bin Al-Abjar ya Al-Khazraji Al-Ansari. Namanya Sa'ad, kunyahnya Abu Sa'id. Beliau meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau juga meriwayatkan dari abahnya, dari Sayyidina Qatadah bin Nu'man, dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wa Zaid bin Thabit, dan dari Abi Qatadah Al-Ansari, wa Abdullah bin Salam, wa Usaid bin Khudair bin Hudhair, dari Ibn Abbas, dari Abi Musa Al-Ash'ari, dari Muawiyah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang mengambil dari beliau juga banyak. Di antaranya putranya Abdurrahman, di antaranya istrinya Zainab binti Ka'ab bin Ujrah, ajib. Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir juga tadabbaj. Sayyidina Zaid bin Thabit juga tadabbaj dengannya. Mahmud bin Labid, Sa'id bin Al-Musayyib, Amir bin Sa'ad, Amr bin Sulaim, Nafi' Maula bin Umar, wa Abu Nadrah Al-Abdi, wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum wa ghairuhum. Nah, beliau ketika peperangan Uhud datang abahnya. Itu waktu ketika peperangan Uhud, abahnya datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa sang anak ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Saat itu Abu Sa'id usianya 13 tahun. Sang abah menyodorkannya kepada Rasulullah SAW sambil memperlihatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya nih, kuat, keker, gitu. Ablul Idham, yakni tulang-tulangnya ini, rangkanya kokoh, siap untuk bertempur di medan perang, gitu. Maka Nabi SAW melihat kepada Abu Sa'id, dilihat, diperhatikan, begitu. Terus Nabi bilang, suruh dia pulang, jangan ikut dulu, masih kecil 13 tahun. Walaupun bongsor, tinggi besar, koker, enggak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang berangkat saat itu abahnya aja. Sehingga Abu Sa'id cerita, tatkala terjadi apa yang terjadi di medan perang Uhud, yaitu banyak sahabat yang terbunuh, yang terluka, dan Nabi Muhammad SAW juga terluka parah. Saat prajurit kembali ke Madinah, Abu Sa'id menyambut kedatangan Rasul SAW, menunggu kedatangannya di gerbang pintu Madinah bersama pemuda-pemuda yang lainnya, anak-anak yang lainnya. Nah, tatkala Nabi datang, ya Abu Sa'id menyambut bersama yang lain-lainnya. Nabi melihat kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan mengatakan, Nabi yang mulai duluan, Abu Sa'id. Maka beliau, Abu Sa'id menjawab, Nu'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dipanggil Abu Sa'id. Maka Abu Sa'id langsung menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi di atas kudanya. Saat itu Abu Sa'id langsung mencium lututnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Sa'id,
ajarakallahu fi musibatik. Semoga Allah memberikan pahala yang besar untukmu di dalam musibah wafat ayahmu. Jadi Nabi yang memberikan kabar bahwa ayahnya terbunuh di medan perang. Nah, maka Abu Sa'id bilang, saat itu aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada wajah beliau, dan aku dapati luka-luka Rasulullah yang begitu parah. Sampai Sayyidina Abu Sa'id mengatakan, saya melihat di pipi beliau nih yang menonjol, ya, terluka besar seperti kepingan dirham, saking besarnya di pipi beliau. Nah, kemudian al-jabhah, di kening beliau itu belah, kena pukulan, tebasan. Nah, di kepalanya Rasulullah, di kening beliau. Bibirnya Nabi Muhammad yang bagian bawah masih mengalir darahnya, masih berdarah. Terus gigi depan ini yang bagian atas sebelah kanan ya, ada yang tanggal, pecah, kena pukulan, kena luka. Terus beberapa lukanya Nabi Muhammad tuh sampai hitam. Akhirnya diberitahukan apa sebabnya itu kok jadi hitam. Sebab kan ya di pipinya sebenarnya itu Nabi itu lukanya parah. Jadi kan prajurit itu tuh pakai helm dari besi, dan helmnya itu kan ada rantainya yang mengikat. Saat itu orang kafir itu menggali lubang, terus ditutup dengan semak belukar dan menggiring Rasulullah ke arah situ sampai Nabi terjeblos ke dalamnya. Saat terjeblos, beliau dijadikan sasaran empuk. Nabi SAW dilempari batu, berusaha untuk dibunuh. Sampai yang menyelamatkan beliau itu waktu, kalau nggak salah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditarik tangannya Rasulullah SAW. Tetapi itu rantainya Rasul, rantai yang ngikat helmnya itu kena pukulan lemparan batu sampai salah satu mata rantainya itu menembus ke pipinya Nabi Muhammad SAW. Itu darah mengalir begitu banyak. Nah, diobatin darah nggak berhenti, dicuci, dibasuh dengan air nggak berhenti, sampai akhirnya datang Sayyidatuna Fatimah, beliau mengambil daun-daun kering atau semak belukar yang udah kering yang biasa digunakan untuk bikin tikar, itu diambil, dibakar oleh Sayyidatuna Fatimah. Setelah dibakar hitam, baru ditempelkan di lukanya Rasul SAW. Saat itu darah berhenti. Nah, makanya bekas lukanya menghitam karena itu. Sehingga setelah itu Abu Sa'id pulang ke keluarganya dan memberitakan kepada mereka bahwa Rasulullah selamat, dan mereka bersyukur kepada Allah atas keselamatan Rasulullah SAW. Sedangkan wafat ayah mereka enggak menjadi mereka sedih. Yang prioritas mereka itu adalah keselamatan Rasulullah SAW. Padahal ayah mereka terbunuh. Ya, tapi inilah kecintaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prioritas utama mereka adalah sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah peperangan Uhud itu, pertempuran yang lainnya beliau ikut hadir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti peperangan Khandaq dan peperangan yang selanjutnya. Beliau
membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la ta'khudahu fillah laumata laim. Dibaiat oleh Rasulullah agar menyatakan kebenaran, enggak peduli dengan cacian, makian orang-orang yang mencaci. Yang penting dia menyuarakan kebenaran. Beliau ikut berperang melawan Khawarij bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Beliau terkenal pemberani, enggak peduli sama orang. Ngomong apa adanya, menyatakan kebenaran. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri bilang bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamna'anna ahadan minkum makhafatun nas an yatakallam bil haqq idza ra'ahu aw 'alimah. Janganlah seseorang dari kalian ya karena takut kepada manusia, rasa takutnya menghalangi dia untuk menyatakan kebenaran yang dia ketahui. Nah, Nabi pernah bilang begitu. Abu Sa'id bilang, sehingga hadis ini ya adalah hadis yang mendorong saya, memotivasi saya untuk melakukan perjalanan panjang hingga menghadap kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika saya menghadap kepada Muawiyah, saat itu beliau sebagai Amirul Mukminin, saya berbicara kepada Muawiyah apa adanya. Di antaranya saya katakan, ma balukum ta'khuduna sadaqa ala ghairi wajhiha, thumma tad'unaha ala ghairi ahliha, fi ghairi ahliha. Abu Sa'id bilang, ada apa dengan kalian? Maksudnya bilang kepada Muawiyah sebagai pemimpin dan kepada pemerintahannya, ada apa dengan kalian? Kalian merampas atau memaksa atau mengambil zakat, sedekah dari kaum muslimin, tapi bukan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Bukan melalui jalan yang benar. Kemudian kalian kalian sarfu zakah, apa artinya sarfu zakah itu? Salurkan, kalian salurkan bukan kepada orang-orang yang berhak. Katanya Abu Sa'id. Ini ucapannya Abu Sa'id kepada raja itu waktu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu menjabat pemimpin. Nah, Muawiyah bilang, udah cukup, diam wahai Abu Sa'id. Tapi Abu Sa'id enggak peduli, tetap dia ngomong. Terus dia bilang, ma balukum takunun lakum aulad fatu'thiruna ba'dahum 'ala ba'din wallahu yusikum fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Terus Abu Sa'id bilang, ada apa dengan kalian? Ketika membagikan warisan kepada ahli waris, ya, kalian tidak adil, mengatur semau kalian, begitu. Sehingga ada yang diunggulkan pemberiannya, ada yang enggak diunggulkan. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan lidzakari mithlu haddil unthayain. Nah, maka ternyata omongan ini didengar oleh Muawiyah sehingga dia tulis suatu undang-undang kepada wilayah yang Muawiyah pimpin agar dalam pembagian waris diatur sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, Abu Sa'id pernah bilang, ya, ini diceritakan tentang sekilas kehidupannya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id bilang, ketika ayahku terbunuh di medan perang Uhud, ayahku enggak meninggalkan harta apapun kepada kami. Sehingga saat itu keadaan kami itu sangat susah sekali. Saya bilang, atau ibu saya mengatakan kepada saya, wahai anakku, datanglah menghadap kepada Rasulullah. Lihat
bantuan apa yang bisa beliau bantu kepada kita, apa yang bisa beliau berikan kepada kita. Maka Abu Sa'id datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam dan duduk. Saat itu Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Saya belum ngomong, tahu-tahu Nabi menghadap kepada saya dan mengatakan, innahu man yastaghni yughnihillah wa man yasta'fif yu'iffahullah. Sesungguhnya mereka yang merasa kaya dengan Allah, ya, dia yang akan diperkaya oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang punya jiwa terhormat, nggak mau meminta-minta, terhormat, punya harga diri, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, dijaga kehormatannya oleh Allah Ta'ala. Abu Sa'id dengar ucapan begitu langsung dari Rasul, dalam hatinya dia bilang, ini pasti yang beliau tuju dengan ucapan ini adalah saya, bukan yang lain. Maka saat itu saya kembali, nggak jadi minta sama Nabi. Nah, ketika pulang, ibu nanya-nanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang udah kamu minta bantuan? Apa yang Rasulullah kasih kepada kita? Maka Abu Sa'id menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Maka ibunya bilang, baik, kalau demikian kita harus bersabar. Insya Allah rezeki datang dari Allah. Akhirnya udah berlalu beberapa waktu, ya, hingga datang lagi suatu masa keadaan mereka sekeluarga lebih parah lagi, lebih berat lagi dari sebelumnya. Maka saya datang lagi, kata Abu Sa'id, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu. Saat itu Nabi lagi duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Maka saya baru duduk, tahu-tahu Nabi menghadap kepada saya dengan ucapan yang sebelumnya itu yang sama. Dan beliau menambahkan, wa man sa'ala walahu qimatu ugiyah fahumul hif. Barang siapa yang meminta, sedangkan dia masih punya di tangannya itu beberapa augiah itu, ya ada beberapa duit lah yang dia punya di kantongnya masing, maka orang semacam ini nggak layak untuk meminta. Begitu. Abu Sa'id dengar gitu, dalam hatinya dia bilang, ini unta saya masih lebih mahal harganya daripada ugiah. Itu, maka dia pulang, nggak jadi minta lagi. Hingga akhirnya sejak saat itu nggak pernah meminta-minta kepada siapapun, termasuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka kekayaan yang berlimpah. Allah. Dan saat terjadi peperangan di kota Madinah itu, setelah wafatnya Rasulullah di masanya Yazid bin Muawiyah, itu ada terjadi satu peperangan besar di Madinah yang dikenal dengan Waqa'atul Harrah. Kejadian Harrah. Apa itu Harrah? Kota Madinah itu diapit oleh dua Harrah. Harrah itu seperti yang pernah saya jelaskan, posisi kota Madinah secara geografis itu diapit oleh Harrah. Harrah itu tanah lapang yang luas sekali. Ya, tetapi tanah lapang itu tandus, ya, dan dipenuhi dengan batu-batu cadas, batu-batu vulkanik yang tajam-tajam, ya, yang rapat, sehingga orang mau jalan di situ itu sulit. Karena bebatuannya begitu tajam, apalagi keledai yang dalam hal itu di masa itu unta, kuda itu sulit jalan di situ. Ya, sehingga Harrah itu merupakan tanah yang tandus, yang tajam,
yang sulit dilalui oleh orang-orang. Kalaupun dipaksakan untuk lewat situ, pasukan itu kalau lewat situ menjadi sasaran empuk. Dan kota Madinah secara geografis diapit oleh dua harrah, sebelah kanan, sebelah kiri. Jelas. Sehingga secara tidak langsung harrah ini merupakan benteng yang membentengi kota Madinah. Jelas. Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Secara tidak langsung harrah itu ya benteng yang membentengi kota Madinah. Terjadi suatu kejadian besar setelah wafatnya Rasulullah di masa Yazid bin Muawiyah menjabat sebagai pemimpin. Apa itu? Penduduk Madinah diserbu oleh pasukannya Yazid. Kok bisa? Ya. Ketika penduduk Madinah itu mayoritas saat itu masih banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Kaum tabi'in juga masih banyak. Nah, saat Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di Karbala, ya, itu kan beritanya itu betul-betul menggemparkan. Mereka itu terperanjat, kok bisa-bisanya cucunya Rasulullah dibunuh oleh penguasa, sekalipun bukan dengan tangannya Yazid bin Muawiyah secara langsung, ya, tetapi dia yang mengirim pasukan itu. Nah, dia mengirim pasukan itu sehingga wafatnya atau terbunuhnya Sayyidina Husain beserta keluarga besarnya itu betul-betul menggemparkan beritanya. Betul-betul menggemparkan para sahabat dan dunia Islam saat itu. Sehingga orang-orang di Madinah itu marah. Ya, orang-orang di Madinah mereka marah. Ya, dan mereka saat itu melepaskan baiat mereka kepada Yazid bin Muawiyah. Mereka berlepas diri dari Yazid bin Muawiyah. Terus nggak cuma sampai di situ. Keluarga atau Bani Umayyah, suku Bani Umayyah yang ada di Madinah, mereka itu menjadi tempat pelampiasan. Sebab ini kan Yazid ini adalah kekuasaannya itu, pemerintahan dia dikenal dengan dinasti Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah. Nah, kabilah Bani Umayyah yang tersisa yang ada di Madinah itu menjadi pusat pelampiasan amarahnya para sahabat dan kaum muslimin yang ada di situ. Sehingga rumah mereka tuh, dusun mereka ya dikepung oleh kaum muslimin, oleh penduduk Madinah. Dikepung. Mereka kirim surat kepada Yazid bahwasanya kita, keluargamu atau suku Bani Umayyah, kita dikepung. Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Berapa jumlah kalian? Jumlah kita sekian banyak, tapi kita nggak bisa berbuat apapun, nggak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya udah tuntutan penduduk Madinah, mereka nggak terima pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan mereka juga mendengar berita bahwasanya Yazid bin Muawiyah ini melakukan hal-hal yang nggak layak, seperti minum-minuman keras dan lain sebagainya. Artinya kejahatan-kejahatan yang serius dilakukan di dalam pemerintahannya. Mereka nggak menerima itu. Akhirnya penduduk Madinah berlepas diri dari kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Dan ternyata ini menyulut pihak-pihak yang lain yang memang dari awal nggak menerima kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, sehingga beberapa dari mereka ya
berlepas diri juga dari Yazid bin Muawiyah dan mengumumkan kepemimpinannya. Seperti Abdullah bin Zubair berlepas dari Yazid bin Muawiyah dan kemudian menyatakan kalau dirinya ini adalah Amirul Mukminin, membaiat dirinya dengan pengikutnya yang sangat banyak, membangun negara yang baru begitu. Nah, ini kan permulaan konflik. Maka saat itu Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan untuk menyerbu kota Madinah. Melawan kota Madinah, menundukkannya lagi untuk masuk di dalam genggamannya Yazid. Nah saat itu penduduk Madinah mereka bertahan, nggak mau. Terjadilah pertempuran. Itu dikirim pasukan oleh Yazid bin Muawiyah sangat banyak sekali, puluhan ribu, dikepung kota Madinah, sehingga para sahabat yang ada pun menjadi sasaran. Nah ini kan pasukan-pasukan yang ada ini mereka orang-orang yang artinya mereka bukan sahabat, bukan juga tabi'in, artinya mereka ini orang-orang Arab Badui dari Syam yang kagak kenal dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat, nggak peduli, orang-orang gila semua ini, liar, gitu. Sehingga ketika masuk ke kota Madinah, para sahabat itu termaksud orang-orang yang menjadi sasaran untuk dibunuh dan diperangi. Para tabi'in penduduk Madinah udah mereka nggak peduli. Sampai terjadilah panjang lebar apa yang terjadi. Benar, terjadi apa yang terjadi, hal-hal yang kurang baik. Bahkan sampai disebut itu di saat itu rumah-rumah penduduk Madinah itu ketika penyerbuan itu dijarah. Bahkan nggak sedikit, na'udzubillah, wanita-wanita dari penduduk Madinah itu yang dinodai kehormatannya oleh pasukan-pasukan tersebut. Dan beberapa sahabat yang tersisa bahkan hingga terbunuh. Nah, beberapa dari mereka berlindung, atau banyak dari mereka itu pergi ke Harrah untuk berlindung. Nah, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia masuk ke Harrah dan kebetulan di situ ada goa kecil, dia berlindung di dalam goanya. Siap dengan senjatanya, pedangnya. Sampai akhirnya saat beliau di dalam goa kecil itu, maka datang salah seorang prajurit, ya, yang ingin prajurit yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah tersebut. Nah, sehingga datanglah seorang laki-laki dari Syam. Syam ini kan wilayahnya Yazid bin Muawiyah. Sampai orang ini berdiri depan mulut goa. Dia bilang kepada Abu Sa'id, ayo keluar sini. Katanya orang. Abu Sa'id bilang, enggak, saya enggak bakal keluar. Dan kalau kamu berani masuk, ya saya akan membela diri saya. Sekalipun saya harus membunuh kamu, katanya Abu Sa'id. Maka digertak sama Abu Sa'id seperti itu. Maka ini orang, si prajurit tetap memaksa masuk. Dan dia masuk. Begitu dia masuk, Abu Sa'id tidak melakukan pembelaan diri. Tapi pedangnya dia letakkan. Yang tadi cuma sekedar gertakan aja. Dia letakkan. Sambil dia baca itu ayat, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatukuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Beliau bacakan ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang Qabil dan Habil, di mana salah satunya menyerahkan dirinya untuk dibunuh, sehingga yang membunuh itu akan memikul dosanya ila yaumil qiyamah. Ayat itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Abu Sa'id membacakan ayat itu. Ternyata ayat itu menggetarkan hati orang ini. Sampai dia bilang, engkau adalah Abu Sa'id? Iya, saya Abu Sa'id. Kalau gitu saya minta maaf. Mohonkan pengampunan Allah untuk saya. Akhirnya dia taubat.
Nah, orang ini keluar, tapi prajurit-prajurit yang lain ngelihat Abu Sa'id di dalam, yang ini keluar, yang lain masuk. Yang ini tobat, yang lain masih brutal. Prajurit lebih banyak masuk menyerbu Abu Sa'id. Akhirnya ditangkap Abu Sa'id, dipukulin, disiksa, sampai isi rumahnya itu dijarah. Ini saat kejadian Waqatul Harrah. Nah, fitnah, konflik saat itu terjadi. Kemudian di sini disebutkan, adapun riwayat-riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri termaksud orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, sampai disebutkan beliau salah satu dari al-mukthirina fi riwayah. Termaksud orang yang banyak meriwayatkan. Termaksud orang yang banyak meriwayatkan. Nah, Allah. Sampai disebutkan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu sekitar 1170 hadis. Ini enggak sedikit, banyak. Nah, terus Abu Sa'id itu di dalam meriwayatkan betul-betul teliti. Di dalam menyampaikan hadis teliti banget. Enggak sembarangan. Sampai satu kali ketika Sayyidina Abu Sa'id membawakan suatu hadis, ada orang usil, orang kurang ajar, bilang kepada Abu Sa'id, kamu menyampaikan ini hadis, emangnya kamu dengar dari Rasulullah? Digituin. Kan kurang ajar gitu. Kamu dengar dari Rasulullah? Marah Abu Sa'id, marah banget, ngamuk. Dia bilang, apakah kamu mengira saya menyampaikan suatu hadis yang tidak saya dengar dari Rasulullah? Kamu tahu bahwasanya orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW akan dibangunkan untuknya atau dipersiapkan untuknya tempat di dalam api neraka Jahannam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terus Abu Sa'id ini kebiasaannya itu mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang pagi hari dan sore hari. Terus cara beliau mengajarkannya itu pagi hari ngajarnya 5 ayat aja kepada orang-orang sampai mereka ngerti, mereka bisa dan mereka hafal. Sore hari juga 5 ayat yang baru. Tiap hari hanya 10 ayat. Nah. Ada beberapa orang bilang kepada Abu Sa'id, ini hadis-hadis kamu yang kamu riwayatkan ini bagus, menarik. Kalau kita catat itu, wah luar biasa. Kata mereka, Abu Sa'id melarang, jangan kamu tulis. Habis gimana? Ya, hafalkan. Seperti dulu kami menghafalnya dari Rasulullah SAW. Timbalah ini ilmu dari kami persis seperti kami dahulu menimbanya dari Rasulullah SAW. Mereka dulu mengandalkan hafalan. Begitu. Nah, saat beliau wafat, menjelang wafat, putranya Abdurrahman bin Abi Sa'id bilang,
ayahku memanggil aku suatu hari, dan sang ayah bilang kepadaku, aku ini udah tua, sahabat-sahabatku udah pada wafat, ayo sini, bangunkan aku, tuntun aku, katanya Abu Sa'id. Dia bilang sama anaknya. Maka Abu Sa'id bertumpu kepada putranya Abdurrahman, dia jalan, dituntun sampai ke ujung Baqi', di tempat di mana di situ belum ada orang yang dikubur, jauh dari pekuburan, tapi di dalam Baqi'. Terus dia bilang kepada saya, wahai anakku, kalau saya mati, kubur saya di sini. Begitu. Jangan dibangunkan kemah, jangan juga diantar dengan api. Biasanya kan orang-orang kalau begitu. Jangan ada yang tangisin saya, jangan kabarin orang. Bahkan bawa jenazah saya melalui jalan yang nggak ditempuh sama orang-orang, yang nggak dilewatin oleh orang-orang. Terus ketika kamu bawa jenazah saya, buruan, jangan kelihatan orang. Itu pesannya kepada anaknya, sehingga Abu Sa'id wafat pada hari Jumat. Dan subhanallah, tatkala mau dikuburin, Baqi' udah penuh sama orang-orang yang ikut menguburkan Abu Sa'id. Segitu nggak diumumin. Nah, beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Yang mana hidupnya ini di dalam ilmu, amal, jihad, suka duka. Kadang dalam keadaan fakir dan miskin, kadang dalam keadaan kaya, dalam keadaan sabar, dalam keadaan syukur. Tapi itu semua beliau hadapi dengan iman, dengan ketulusan dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan inilah sekilas tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembahasan kita di ilmu mustalah al-hadis. Yang tadi kita sebutkan adalah kibarur ruwah, pembesar-pembesar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan al-mukthirin, seperti Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, ya, Ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, dan lain sebagainya. Nah, insyaallah dalam bahasan berikutnya kita akan bahas tentang at-tabi'in. Siapa mereka tabi'in? Generasi setelah para sahabat. Nanti insyaallah bakal dibahas dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Udah, ada yang mau nanya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul uslahi syadhan batinan yaghfiru dhunub yasirul uyub yakshiful kurub wa ajil bil matlub wa yasli syadhan batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربة لنا في ديننا قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقي علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون من عيون قد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى
يا ربنا اعترفنا بالقبول واكتمام كل سوء إلى حضرة الرسول. الفاتحة. يتفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا.